Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan coba bahas soal nomor 31 ya. Di sini ada sebuah bandul. Bandul tadi itu adalah terdiri dari tali yang tak bermassa yang di ujungnya diberi massa. Mula-mula punya sudut sebesar 45 derajat terhadap vertikal, percepatan gravitasi sebesar G ke bawah. Setelah dilepas tanpa kecepatan awal, oke, berarti V0-nya 0 ya. Kalau kayak gitu, nilai minimum dari percepatan total massa tersebut adalah A dengan G per A sama dengan N. Yang ditanyainnya adalah nilai dari N kuadrat. Oke, ini akan kita coba gambarkan dulu ya teman-teman. Keadaan awalnya itu kan berarti kayak gini nih. Oke, pertama kita bahas dulu keadaan awal. Nah, berarti kan si bandulnya tuh dia mula-mula dalam keadaan diam kan? Set, ini sudutnya 45 tuh terhadap vertikal, berarti tetanya ada di sini. Nah, kita bisa cari dulu energi mekanik awalnya, berarti EM1 gitu ya. Energi mekanik tuh dia penjumlahan antara EK1 ditambah dengan EP gitu kan. EP1 berarti. Nah, dia kan mula-mula dalam keadaan diam, berarti V-nya 0, V1-nya 0, makanya EK1-nya dia akan sama dengan 0. Atau kalau kita tulis boleh deh ya. Jadi sorry guys, berisik, setengah MP1 kuadrat ditambah dengan EP itu berarti MGH 1. Nah, setengah MP kuadrat yang belah sininya karena 0, maka nanti hasil kurung yang itu akan sama dengan 0. Jadi yang berpengaruh tuh hanyalah si energi potensial, yaitu MGH. Nah, kita tahu kalau dari sini ke sini itu adalah si panjang talinya atau bisa kita sebut sebagai L. Kalau di sini adalah EP sama dengan 0, jadi kita ambil energi potensial sama dengan 0-nya di situ. Berarti dari sini ke sini adalah L cos theta, teman-teman. Kenapa? Karena dia yang ngapit sudutnya, gitu ya. Jadi ini tuh Mg dikalikan dengan negatif L cos theta. Kenapa negatif? Karena energi potensialnya ada di atas sini, gitu ya. Posisi bendanya ada di bawahnya, berarti di sumbu Y negatif, kayak begitu. Berarti EM1-nya, sorry, kita pakai hitam. Sorry guys, berarti EM1 itu tuh akan sama dengan min MGL cos theta. Kita simpan dulu ini sebagai persamaan 1. Yang kedua, kita akan tinjau keadaan akhirnya. Tujuan kita tinjau satu-satu kayak gini tuh adalah agar apa sih? Agar nanti kita tujuannya adalah mau pakai hukum kekayaan energi mekanik gitu. Nah, keadaan akhirnya sebetulnya kita akan tinjau di posisi yang sama teman-teman, karena kan kalau dia berosilasi berarti udah balik ke sini, dia balik lagi ke posisi semula kan. Nah, keadaan akhirnya di posisi yang sama, berarti ini theta. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja ya. Pertama dia akan punya mg atau gaya berat, W arahnya ke bawah, terus juga akan ada percepatan tangan sial yang arahnya tuh ke pusat lingkaran. Ini mah percepatannya ya, kita ubah warnanya deh, takutnya bingung kok sama gitu ya. Ini percepatan tangan sial dan ada percepatan percepatan tangan sial tuh ya, dan ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal baru yang ke pusatnya ya, ke pusat lingkaran. Kalau percepatan tangan sial tuh yang ngebuat si bendanya gerak lurus. Oke, kayak gini. Nah, sekarang tetap ya, tadi berarti karena dari sini ke sini itu adalah L, berarti kalau kita misalin lagi di sini adalah EP sama dengan 0, maka panjang dari sini ke sini itu adalah tetap L cos theta. Yang ngebedain mungkin kita tambahin di sininya itu adalah L sin theta gitu ya. Sekarang kita akan tinjau keadaan akhir, berarti EM2 masih sebenarnya sama, EK2 ditambah dengan EP2, tapi masalahnya di sini si kecepatannya tidak sama dengan 0, berarti bisa kita tulis setengah MP2 kuadrat ditambah dengan MGH2. Yang sama tuh adalah si H-nya ya, EM2 sama dengan, berarti ini setengah M. Kecepatan tuh kan sama aja kayak omega dikali R teman-teman.
Jadi omega R kuadrat ditambah, berarti ini tetap sama mg dikali H2 nya adalah min L cos theta. Aduh, kelihatan ya, maksa. Tambah mg min L cos theta gitu. Atau lihat dulu deh, ini jelas gak guys? Aku harap jelas ya. Bentar, aku hapus lagi dulu ininya. Atau kita jangan pakai kurung aja deh ya, karena kita tahu kalau itu perkalian, berarti ini setengah m omega r dikuadratin ditambah ini berarti jadi, oke, kita gak usah pakai kurung, mg dikalikan dengan min L cos theta tetap. Berarti kan ini em2 sama dengan setengah m omega kuadrat. R tuh kan jari-jarinya, dimana jari-jari lingkarannya di sini kan sebenarnya dari sini ke sini yaitu adalah L kan. Berarti kita bisa tulis aja sebagai L. Jadi setengah m omega kuadrat L kuadrat min mgl cos theta. Gitu teman-teman, setengah omega kuadrat L kuadrat min mgl cos theta. Nah, tujuannya tadi kita akan tinjau hukum kekekalan energi mekanik kan. Sep. Nah, yang ketiga, kita akan gunakan hukum kekekalan. Kenapa satu-satu ditinjaunya juga? Karena biar lebih jelas aja sih gitu ya, dari mana datangnya suatu persamaan, biar nggak bingung gitu, biar gak terlalu panjang juga sih. Nah, berarti hukum kekekalan energi mekanik itu adalah energi mekanik pertama akan sama dengan energi mekanik 2, di mana EM1 adalah min mgl cos theta, EM2 nya adalah setengah m omega kuadrat L kuadrat min mgl cos theta. Sekarang ini tuh bisa dicoret-coret yang sama nilainya. Ini kan sama-sama punya M, sama-sama punya M. Terus ini berarti sisanya adalah min GL. Oh, sama-sama punya L juga ya guys. L-nya boleh dicoret 1 dulu. L-nya di sini coret 1, di sini coret 1, di sini coret 1. Berarti sisanya ini adalah min G cos theta, yang ini jadi setengah omega kuadrat L min G cos theta juga. Terus lagi sekarang, kita lihat di sini omega kuadrat L yang ini itu kan sama aja kayak percepatan sentripetal, teman-teman. Ini tuh sama aja kayak percepatan sentripetal. Jadi bisa ditulis sebentar, sebentar. Kok jadi agak bingung ya? Bentar. Ini kan min G cos theta ya. Oke, boleh. Berarti kan min G cos theta ini sebetulnya bakal sama dengan 0 gak sih ya? Yang sebelah sini sama sebelah sini kan nanti hasilnya bakal sama dengan 0. Min G cos theta ditambah G cos theta hasilnya akan sama dengan 0 guys, karena nilainya sama. Ntar dulu, sedikit membingungkan. Oke, aku tahu teman-teman. Nah, sudut yang ini tuh enggak 45 derajat guys. Di keadaan akhir tuh dia belum tentu 45 derajat, karena kan sudutnya pasti akan mengecil gitu kan seiring dengan berjalannya waktu. Itu belum tentu 45. Yang udah 45 pasti itu adalah si EM1. Oke. Jadi ini kita ubah, sorry. Ini berarti tetanya yang 45 derajat, ini tetanya kita belum tahu berapa ya. Makanya mending ini kita masukin aja si tetanya 45 derajat sekarang. Oke, sorry guys. Berarti EM1-nya itu tuh adalah min MGL cos theta kan. Kita masukin aja 45-nya sekarang. Berarti min MGL cos 45. Sorry teman-teman. Berarti EM1 sama dengan min MGL cos 45 itu adalah setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Atau bisa ditulis EM1-nya adalah min MGL akar 2 per 2. Gitu ya. Oke, kita sedikit ulangi, maafin teman-teman, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi antara kondisi 1 dan 2 tuh belum tentu si tetanya sama. Kita tulis berarti ini min MGL akar 2 per 2
Yang ini yang tadi ya, setengah M omega kuadrat L kuadrat, pantesan bingung. Min MGL cos theta. Tadi stepnya masih sama sebenarnya, M-nya boleh banget kita coret karena ada di kedua ruas. Begitu juga dengan L-nya. Ini L-nya satu coret, coret. Berarti ini min G akar 2 per 2. Yang ini adalah 1/2 omega kuadrat L min G cos theta. Oke, kalau sekarang betul ya? Nah, ini omega kuadrat L seperti yang udah dibicarain tadi, itu tuh sama aja kayak percepatan sentripetal, teman-teman. Jadi bisa ditulis kayak gini, min G akar 2 per 2 sama dengan setengah kali percepatan sentripetal min G cos theta. Bagian min G cos theta-nya juga boleh pindah ruas ke kiri, jadi min G akar 2 per 2 tambah G cos theta sama dengan setengah kali percepatan sentripetal. Kalau mau tahu percepatan sentripetalnya berarti duanya pindah juga ke kiri. Jadi 2 dikali min G akar 2 per 2 ditambah dengan G cos theta sama dengan AS. Berarti ini 2 yang di bawahnya bisa hilang ya. Jadi min G akar 2 ditambah 2G cos theta. 2G cos theta sama dengan percepatan sentripetal, atau percepatan sentripetalnya boleh 2G cos theta dulu yang ditulis min G akar 2. Begitu. Kalau G-nya mau dikeluarin karena sama-sama memiliki G di sini, G-nya boleh dikeluarin, jadi percepatan sentripetal adalah G dikali 2 cos theta min akar 2. Set. Sekarang ini kan percepatan sentripetal ya. Sekarang kita akan tinjau si torsinya, guys. Itu langkah yang keberapa berarti? Langkah yang keempat. Kita akan tinjau torsi dengan tujuan ini tuh pengen nyari percepatan tangensial. Tangensial rumusnya adalah sigma tau sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Kita lihat tadi gaya yang bekerja kan cuma mg doang ya guys, yang W doang, yang ini doang. Berarti gayanya adalah W, terus lengan gayanya tuh adalah yang ini, L sin theta. Ini adalah lengan gayanya atau jarak dari gaya ke pusat si perputarannya. Jadi bisa ditulis W dikali L sin theta. Berarti W W dikali L sin theta sama dengan, untuk inersianya bisa M dikali L kuadrat dikalikan dengan alfa. Kita coret-coret yang sama. Ini berarti MGL sin theta sama dengan ML kuadrat alfa. Ini tetanya bukan 45 ya, jadi belum bisa kita masukin. M-nya coret, L-nya juga sama, coret 1. Berarti sisa G sin theta sama dengan ini adalah L dikali alfa. Yang mana L dikali alfa ini adalah percepatan tangensial. Begitu. AT ini, AT ya. Jadi AT itu adalah G sin theta. G sin theta. Oke, kita udah tahu AS sama AT. Ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan 2. Selanjutnya, kita akan cari percepatan total bandul, guys. Di langkah yang kelima berarti percepatan bandul. Ini sedikit agak panjang, gak apa-apa ya. Percepatan bandul. Sebenarnya kalau teman-teman lihat video sebelumnya, kita tahu kalau misalnya percepatan tangensial dan sentripetal tuh dia pasti ngebentuk 90 derajat. Ini kalau misalnya ini AT, ini AS, ini adalah percepatan totalnya yang kalau misalnya berdasarkan si resultan gaya itu kan berarti karena percepatan resultan vektor, karena percepatan adalah besaran vektor, itu kan suka F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta gitu kan guys. Nah, dengan tetanya yang 90 berarti kan cos 90 itu adalah 0, maka di sini hasilnya bakalan sama dengan 0 juga. Jadi percepatan benda tuh nanti akan sama dengan AS kuadrat ditambah AT kuadrat doang. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masukin akar AS kuadrat tambah AT kuadrat dengan AS dan AT-nya tadi udah kita dapetin sendiri-sendiri. AS-nya tuh adalah G
G dikalikan dengan 2 cos theta, 2 cos theta min akar 2 dikuadratin, ditambah dengan AT. AT-nya itu adalah G sin theta. G sin theta dikuadratin. Nah, teman-teman, ini akan sedikit panjang, tapi gak apa-apa. G dikuadratin adalah G kuadrat. 2 cos theta min akar 2 dikuadratin, berarti kita harus cari pakai pelangi. 2 cos theta min akar 2 dikali 2 cos theta min akar 2. Sedangkan yang ini G kuadrat dikuadratin adalah G kuadrat, sin dikuadratin jadi sin kuadrat theta. Oke, kita cari dulu. 2 cos theta dikali 2 cos theta berarti 4 cos kuadrat theta. 2 cos theta dikali min akar 2, min 2 akar 2 cos theta, min akar 2 kali 2 cos theta, min 2 akar 2 cos theta, min akar 2 dikali min akar 2 berarti plus 2 ditambah G kuadrat sin kuadrat theta. Sep, berarti A sama dengan, kita rapihin dulu, G kuadrat dikali 4 cos kuadrat theta, min 2 akar 2 cos theta dikurangi 2 akar 2 cos theta, berarti min 4 akar 2 cos theta ditambah 2, ditambah G kuadrat sin kuadrat theta. Gitu, aku harap bisa dimengerti ya guys. Ini G kuadratnya boleh banget dikeluarin kan, jadi kalau dikeluarin tuh kayak gini. Ini kita masukin G kuadrat dikali 4 cos kuadrat theta min 4 akar 2 cos theta tambah 2 tambah G kuadrat sin kuadrat theta. Gitu, karena sama-sama punya G kuadrat maksudnya, makanya bisa, karena sama-sama punya G kuadrat di sini dan di sini tuh, jadi makanya kita boleh keluarin ya. Jadi A sama dengan G akar dari sisanya yang itu 4 cos kuadrat theta min 4 akar 2 cos theta tambah 2 tambah sin kuadrat theta. Oke, G kuadratnya gak usah kita tulis di sini lagi ya, karena udah kita keluarin. Ini adalah sin kuadrat theta. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah, bentar guys, kita pikir-pikir dulu. Kita pikir-pikir dulu. Oke, ini bisa jadi satu ya. Nah, A sama dengan G akar 4 cos kuadrat theta itu kan sama aja berarti kayak 3 cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan. Nih, kalau bingung itu dari mana, itu tuh dari sini nih. 4 cos kuadrat theta tuh sama aja kayak 3 cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Terus, kita sin kuadrat tetanya tulis di sini. Min 4 akar 2 cos theta tambah 2. Gitu ya. Berarti A sama dengan G akar 3 cos kuadrat theta tambah cos, jangan ditambahin, sorry. Sekarang kita akan selesaiin yang ini. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta berdasarkan apa namanya tuh, identitas trigonometri, hasilnya adalah 1, berarti dikurangi 4 akar 2 cos theta ditambah 2. Terus kita bisa selesaiin yang ini. Nih, aku tandain ya. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Berarti jadi akar 3 cos kuadrat theta plus 3 min 4 akar 2 cos theta. Lalu selanjutnya, bentar guys, kita pikir-pikir dulu. Oke, kita hilangin dulu si kuadratnya deh ya. Kita hilangin akarnya, berarti kita kuadratin. Jadi ini adalah A kuadrat sama dengan G kuadrat dikali 3 cos kuadrat theta ditambah 3 dikurangi dengan 4 akar 2 cos theta. Terus, yang ditanyain di sini kita balik lagi dulu. Yang ditanyain di sini adalah nilai minimum dari percepatan total massa tersebut. Kalau kita pengen tahu nilai minimum atau nilai maksimum, otomatis kita harus turunin dulu si persamaan percepatannya kan. Saat A minimum, maka si A kuadrat juga akan minimum. Maka si dA kuadrat di sini yang ada perubahan gitu ya, si tetanya. Per theta, d theta itu tuh harus sama dengan 0, teman-teman. Nah,
Di sini teman-teman boleh screenshot dulu karena slide-nya udah habis. Jadi aku mau hapus dulu yang sebelah sini kayaknya biar lebih enakan menulisnya. Udah ya. Screenshot aja boleh atau balik lagi ke di back gitu. Boleh, bebas ya. Terserah teman-teman enaknya kayak gimana. Tapi intinya mau aku hapus. Gitu. Ntar dulu. Nah, kita udah sampai dimana kita akan menurunkan si dA kuadrat per dt. Nah, berarti sama dengan 0, ini lanjutannya ya, kita kasih garis. 0 itu tuh harus sama dengan dA kuadrat per d theta. Nah, 0 itu tuh berarti sama dengan d per d theta, A kuadratnya tuh tadi adalah mana? G kuadrat 3 cos kuadrat theta tambah 3 min 4 akar 2. Oke. G kuadrat dikaliin dengan berapa? Sorry guys. 3 cos kuadrat theta tambah 3, oke sedikit-sedikit, 3 cos kuadrat theta tambah 3 min 4 akar 2 cos theta. 4 akar 2 cos theta. Sip, kalau misalnya kita kaliin dulu si G kuadratnya, berarti kan jadi G kuadrat, 3G kuadrat ya. 3G kuadrat cos kuadrat theta tambah 3G kuadrat min 4 akar 2G kuadrat cos theta. Nah, ini si turunannya bisa diaplikasiin ke semuanya karena ini penjumlahan. Berarti D per D theta dari 3G kuadrat cos kuadrat theta. Oke, baterainya habis, ditambah D per D theta dikaliin dengan 3G kuadrat dikurangi D per D theta dikaliin dengan 4 akar 2G kuadrat cos theta. Nah, ini akan menghasilkan 0, teman-teman. Kenapa? Karena dia gak ada variabel theta-nya. Berarti yang berpengaruh di sini hanya 2, yaitu D per D theta. Kita tulis ulang boleh. 3G kuadrat cos kuadrat theta dikurangi D per D theta 4 akar 2 G kuadrat cos theta. Oke, kita akan turunin terhadap theta. Yang ada tetanya ini berarti cara menurunkannya adalah si kuadratnya kita taruh ke depan. Jadi 3 kali 2G kuadrat. Itu kan pangkatnya asalnya 2, berarti jadi cos theta. Terus turunan cos itu adalah negatif sin theta dikurangi, kalau ini cos theta tinggal langsung turunin, berarti 4 akar 2 G kuadrat turunan cos adalah sin theta. Sip, berarti 0 sama dengan 3 kali 2, 6 G kuadrat cos theta sin theta min berarti ya, ini dikurangi dengan 4 akar 2 G kuadrat sin theta. Terus karena sama dengan 0, sorry. Ini betulkah? Turunan cos, turunan cos dia min sin ya guys. Oke. Min sin berarti ini jadi plus di sini. Nah, min 6G kuadrat cos theta sin theta bisa pindah ke ruas kiri. Jadi 6G kuadrat cos theta sin theta sama dengan 4 akar 2 G kuadrat sin theta. Kita coret-coret dulu yang sama. Sin theta ada. Lalu G kuadrat juga ya, G kuadrat. Sisanya adalah 6 cos theta sama dengan 4 akar 2. Nah, di sini kita bisa tahu kalau cos theta itu tuh adalah berarti 4 akar 2 per 6, di mana 4 sama 6-nya bisa diperkecil jadi 2 per 3 akar 2. Nah, selanjutnya kita tuh kan tujuannya adalah mencari n kuadrat teman-teman. Ini boleh dihapus dulu ya, mau di screenshot dulu boleh. Yang sebelah percepatan bandualnya mau aku hapus dulu karena masih cukup panjang. Tapi enggak sih, dikit lagi. Bohong katanya. Oke, teman-teman, ini aku hapus dulu ya karena masih lumayan. Ada satu langkah lagi sih, enggak panjang-panjang banget. Tenang. Sip, kita kasih sekat dulu.
kasih sekat. Langkah yang keberapa ini? Langkah selanjutnya ya, gak tahu ini nomor berapa. Itu tuh kita akan cari n kuadrat. Nah, untuk cari si n kuadrat, kita tahu kalau G per A itu tuh sama dengan N. G per A itu sama dengan N. Berarti kalau mau tahu n kuadrat, ini keduanya harus dikuadratin kan. Jadi G kuadrat per A kuadrat sama dengan N kuadrat. Biar enakan nulisnya jadi N kuadrat sama dengan G kuadrat per A kuadrat. Sama aja. Nah, G kuadratnya kita tulis G kuadrat. Untuk A kuadrat, tadi tuh berapa ya? A kuadrat tuh yang 3 tambah G kuadrat yang itu ya, G kuadrat. Ini aku udah hapus sih sebetulnya, tapi ini gak sih? Ini gak sih? Nah, ini gak sih? Nah, ini A kuadrat kan? Ya gak sih, guys? Jadi G kuadrat dikaliin dengan 3 cos kuadrat theta tambah 3 min 4 akar 2 cos theta. Sip, G kuadratnya boleh banget dicoret kan, karena ada di kedua ruas. Jadi N kuadrat tuh adalah 1 per 3 cos kuadrat theta tambah 3 min 4 akar 2 cos theta. Lalu bagaimana nih, tetanya kan udah kita cari nih, cos tetanya adalah 2 per 3 akar 2, tinggal masukin teman-teman. Jadi N kuadrat sama dengan 1 per 3, cos tetanya 2 per 3 akar 2, berarti 2 per 3 akar 2, karena ini dikuadratin, berarti tinggal kuadratin, tambah 3, min 4 akar 2, cos tetanya adalah 2 per 3 akar 2. Ini boleh dikaliin, sama dengan 1 per, ini boleh dikali dulu ya, dipangkatin dulu, dikuadratin dulu, 2 dikuadratin adalah 4, akar 2 dikuadratin adalah 2, 3 dikuadratin adalah 9, tambah 3, min, kalau yang ini, oh ya gak bisa juga ya, gak bisa dicoret, 4 kali 2 adalah 8, akar 2 kali akar 2 adalah 2, dibagi dengan 3. Ini nih baru bisa, 3 dibagi 9 adalah 3, berarti N kuadrat itu sama dengan 1 per, yang atas ini tinggal 4 kali 2, 8 per 3, tambah 3, min 8 kali 2, 16 per 3. Jadi N kuadrat sama dengan, yang bawahnya boleh samain penyebutnya dulu pakai angka 3. 3 bagi 3 adalah 8, 3 kali 3 9, 3 bagi 3 1 kali negatif 16. Oh, ini habis guys kertasnya. Kita kesini ya, kita dikit lagi soalnya kagok. Berarti kan N kuadrat sama dengan 1 per 8 tambah 9, itu tuh adalah berapa, 17. Duh, jadi bingung ya, 17 min 16 per 3. Berarti N kuadrat sama dengan 1 per 17 kurangi 16, 1 per 3. Berarti ini tinggal dijungkir guys. N kuadrat sama dengan 1 kali 3 per 1. Jadi N kuadratnya adalah 3. Oh my god, sepanjang ini jawabannya hanyalah 3. Gak apa-apa. Hidup adalah ujian. Kayak gitu ya. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.